Bocah-bocah nga na. Lihat video saya mas, saya jadi coba lihat itu enak sih. Pak, gimana Pak kalau sudah ditahan gitu Pak? 影分身の術影分身の術 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Sedikit kita akan berbicara tentang film yang fenomenal yang lagi viral, yang banyak membuat para kiai, para ustadz cabul dari kalangan aswaja ini kepanasan. Bahkan mereka menuduh biang atau dalam film Walid ini diprakarsai atau dicetus oleh orang-orang Salafi Wahabi. Ini tuduhan mereka. Namun sebelum jauh kita membahas film Walid ini, kontroversial film Walid ini yang membuka kedok para ustadz-ustadz cabul, para kiai-kiai cabul yang banyak mencabuli, memperkosa, bahkan tindakan asusila kepada santrinya. Kita terlebih dahulu membaca donasi yang telah masuk untuk pembangunan Masjid Markas Tahfiz Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah. Jadi sekarang ini saya masih berada di lokasi pembangunan masjid. Alhamdulillah ini sudah pekan ketiga atau pekan keempat, dan kita sudah masuk kepada tahap pengecoran tiang-tiang besi. Habis itu kita kemudian menimbung, setelah itu kita pasang batu dan seterusnya. Jadi ucapan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada akhuna, kepada saudara kami Asep Rahmat Riyadi yang telah mendonasikan sebagian rezekinya sebesar 500.000. Kemudian Pak Muslim Rashid yang telah mendonasikan sebagian rezekinya sebesar 5 juta. Begitu pula dengan saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, uhibbuhu fillah, di mana saudaraku ini Masya Allah bukan hanya 1-2 kali tapi sudah berkali-kali menyumbang dan mendonasikan sebagian rezekinya, bahkan bukan sebagian, mungkin seperdua rezekinya, di mana Pak Raihan Abu Khazana ini menyumbang sebanyak 20 juta atas nama diperuntukkan untuk ibunda beliau rahimallah, yaitu ibunda Sumiati binti Mustafa Bambang rahimallah. Dan begitu pula dengan Rajuddin Syam bin Samsuddin rahimallah. Jadi kedua orang tua beliau didonasikan untuk keduanya, yaitu ibu dan bapaknya yang telah meninggal. Dan tentunya ini adalah merupakan bakti seorang anak, meskipun orang tuanya sudah meninggal, tetapi bakti seorang anak tidak pernah terputus selama dia masih hidup. Maka dia bisa kemudian mengirimkan pahala kepada orang tuanya berupa amal jariah, donasi-donasi kebaikan yang senantiasa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Baik, kita kembali kepada film Walid ini. Kalau film Walid banyak kita ditampilkan adegan-adegan yang tidak senonoh dari seorang ustadz, seorang kiai, yang dimana korbannya ini sangat banyak. Maka ketahuilah dunia nyata lebih ganas lagi, lebih sadis lagi. Bahkan hampir puluhan, bahkan hampir belasan santri-santri ini dinodai kesuciannya. Kita paham bahwasanya dunia pesantren itu, kita paham bahwasanya harapan orang tua adalah bagaimana anaknya bisa mondok menjadi anak yang soleh dan soleha. Namun apa jadinya kalau pesantren yang kita sudah pernah sering bahas ini
ternyata sarangnya kiai-kiai cabul, ustadz-ustadz cabul. Tidak dipungkiri, dan ini juga mungkin salahnya orang tua karena tidak selektif memilih pondok pesantren. Di mana pondok pesantren tersebut laki dan perempuan campur baur, akses masuk ke asrama putri itu mudah sekali. Bahkan santri-santriwati itu kalau kita ingin lihat bagaimana mereka ta'zimnya, ya, pengagungan mereka, penghormatan mereka kepada kiainya ini memang di luar batas. Ya, bagaimana seorang kiai bebas menyentuh santriwati. Padahal kita tahu santriwati ini adalah masa-masa pubernya, usia SMP dan SMA. Mengerikan zaman rahmatullah, mengerikan. Dari film Walid ini memang menampakkan kepada kita sekaligus gambaran buat kita betapa bobroknya dunia pesantren Aswaja, ya. Karena hampir mayoritas kejadian-kejadian cabul itu terjadi di pondok pesantren yang notabene-nya Aswaja. Kita tidak kita tidak kemudian pungkiri, kita tidak mungkin kemudian heran karena memang mereka ini ya dunia pondok pesantrennya aneh bin ajaib. Kita tidak tahu dari mana mereka mengadopsi ajaran-ajaran seperti itu. Joget-jogetan santriwati, joget-jogetan santriwati, kemudian campur baur dengan laki perempuan. Kita tidak tahu apa yang mereka pelajari di pesantren tersebut. Jadi wajar kalau korban-korbannya itu banyak, ya, santri-santriwati yang dicabuli. Na'udzubillah, perzinahan yang luar biasa. Mereka ini sejatinya preman-preman pasar yang berkedok agama. Ya, dunia prostitusi atas nama pesantren yang dilakoni oleh banyak gus-gus, banyak kiai, banyak ustadz-ustadz Aswaja yang cabul tersebut. Makanya peringatan buat orang tua mau masukkan pondok anak anda, maka lihat selektif apakah campur baur atau tidak, dan lihat manhaj dan akidahnya. Karena ustadz-ustadz pondok-pondok ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah lah yang di sana laki dan perempuan dipisah, ya. Perempuan benar-benar dijaga, perempuan diarahkan bagaimana berjilbab sempurna agar tidak mengundang syahwat bagi seorang laki-laki. Nah, ini juga menjadi bumerang buat, ya, cambukan kepada para pengasuh pondok pesantren, bagaimana mereka sangat leluasa sekali, sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan-tindakan cabul tersebut karena memang lingkungan pesantren sangat mendukung, tidak ada orang tua. Kemudian akses kiai-kiai cabul ini, ustadz-ustadz cabul ini sangat mudah untuk masuk di asrama putri, bahkan sangat mudah mungkin dipanggil ke kamarnya sang kiai, sang ustadz. Ngeri sekali zaman rahmatullah. Jadi kami buka kembali kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin berdonasi, yang ingin mengeluarkan sebagian rezekinya membangun masjid markas tahfiz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah. Dan di tempat ini tidak sekedar dilaksanakan sholat lima waktu, tapi di sini kita akan didik anak-anak kaum muslimin dan muslimah bagaimana mereka menghafal Quran, bagaimana mereka diajarkan adab dan akhlak yang baik, bagaimana kemudian mereka ditanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Bukan hanya slogan Aswaja, tetapi lebih cenderung kepada preman-preman pasar yang berkedok agama, yang kemudian mereka ini berhasil menggerogoti kehormatan kaum muslimah, khusus santriwati. Itu bukan belasan, tapi mungkin ada puluhan, dan mungkin boleh jadi lebih banyak lagi korban-korbannya yang mereka menodai dan mencabik-cabik kehormatan kaum muslimah yang seharusnya mereka malu, sangat malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi jangan pernah mau menyekolahkan anak anda di pesantren-pesantren yang bermasalah, pesantren-pesantren Aswaja yang banyak ternyata predator-predator cabul berkedok agama. Ya, mereka membuat pesantren hanya sebagai kedok pesantren Aswaja, pesantren nganu, tetapi pada hakikatnya mereka ini adalah predator-predator yang sangat berbahaya, yang mungkin anak anda menjadi tumbalnya. A'udzubillah min dzalik. Sallallahu wa afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak kita dari predator-predator cabul, kiai-kiai cabul, kiai-kiai Aswaja yang banyak merusak, mencoreng nama baik pesantren. Ini ngeri sekali. Allahu Akbar. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.